Menurut saya kan PPT itu alat sumber. Tetap utamanya kan penguasaan di kita. Kemampuan kita memiliki penguasaan materi itu lebih penting. Kemudiannya waktu itu COVID atau dengan adanya daring itu diuntungkan bahwa tidak harus memiliki, ya saya tuh berpikirnya kayak jualan daring kan. Betul. Dulu kan orang berpikir perusahaan besar itu butuh gedung yang besar gitu. Kalau sekarang kan enggak, betul. segini aja bisa omsetnya ratusan juta kan. Dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun gitu. Betul. Ya Bu ya. Kenapa sekolah enggak? Ya, nah betul. Itu waktu itu. Oke, halo Ekopers, kembali lagi di podcast Ekop Talks. Ekopers Talks bersama saya, Ibu Alifa Kusumaningrum, dosen S1 Pendidikan Ekonomi FE UNJ. Nah, dalam sesi kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan bersama dengan Ibu Dr. Yuliana MPD, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Tambun Selatan, dan beliau merupakan alumni dari S1 Pendidikan Ekonomi UNJ tahun 2006. Jadi simak terus pembahasan dan juga sharing kita bersama dengan Ibu Yuliana. Check this out. Selamat siang Ibu Yuliana, gimana kabarnya Ibu? Siang, alhamdulillah baik. Wah, jauh-jauh dari Tambun ke Rawamangun ya Bu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ya Bu ya ke inti pembahasan kita pada hari ini, yaitu manajemen pendidikan, kita mau kenalan dulu nih sama Ibu Yuliana. Boleh cerita sedikit Bu mengenai background pendidikan Ibu? Oke, terima kasih sebelumnya. Saya S1 di UNJ masuk tahun 2001, lulus 2006 ya. Kemudian melanjutkan S2 di UNJ pula, manajemen pendidikan, lulus tahun 2013. Lanjut di S3 kemarin, manajemen pendidikan lagi. Masuk 2021, baru yudisium kemarin. Oke, selamat ya Bu sekali lagi atas gelar barunya. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman yang yang nonton pada hari ini. Ya teman-teman, Bu Yuli ini dulu S1-nya di Pendidikan Ekonomi UNJ ya Bu ya. Ini merupakan lulusan pertama Fakultas Ekonomi ya Bu ya, angkatan pertama ya. Iya, betul. Oke. Nah, boleh throwback sedikit gak sih Bu, momen-momen seperti apa yang Ibu kangenin ya selama kuliah di UNJ, khususnya di Pendidikan Ekonomi nih Bu? Terima kasih. Dulu ekonomi ini jurusan yang paling diminati. Jadi susah banget masuk ke UNJ itu ya. Kemudian kita satu kelas, satu prodi ya, Ekop, akuntansi, AP, sama tata niaga. Nah, mungkin Ekop itu dulu cewek-ceweknya paling dikenal lah, gitu, paling modis gitu. Nah, kemudian kita pindah fakultas dari FIS menjadi fakultas ekonomi. Ya, kita memang konsekuensinya pindah-pindah kelas ya, dari yang fakultas ilmu sosial kemudian pindah ke gedung N waktu itu. Terus ya kadang-kadang ada di ruangan FIS lagi balik seperti itu. Karena masih penyesuaian perpindahan tadi ya Bu ya. Betul. Oke, nah Bu Yuli juga sudah bergabung ya teman-teman ya di INDEX, yaitu Ikatan Alumni Pendidikan Ekonomi FE UNJ. Oke, jadi teman-teman mau tahu nih Bu, aktivitas Ibu saat ini tuh lagi sibuk ngapain aja sih? Gitu. Saat ini saya mengajar guru ekonomi di SMA 1 Tambun Selatan. Per Juli ini aktivitasnya ya Sabtu Minggu, kalau enggak jadi biasanya kepanitiaan di kepramukaan, jadi narasumber, pelatih pembina seperti itu. Dan MGMP ekonomi di SMA Kabupaten Bekasi. Oke, wah keren banget ya, MGMP di Kabupaten Bekasi ya Bu ya. Oke, nah kita mau tahu juga nih Bu, kita mau bahas nih mengenai latar belakang dan juga perjalanan karir Bu Yuliana ya, sampai akhirnya sudah pernah menjabat juga sebagai kepala sekolah ya di salah satu SMA di Tambun gitu ya. Kenapa Bu pada akhirnya menetapkan pilihan karir menjadi seorang guru ya? Di tengah-tengah nih banyak banget sarjana-sarjana pendidikan yang memilih karirnya bukan menjadi guru. Iya, teman-teman saya juga sebenarnya banyak yang nggak memilih jadi guru ya. Biasanya yang jadi guru itu adalah yang di daerah-daerah biasanya gitu. Karena memang jumlah guru masih sedikit. Kalau saya sendiri memang lingkungan kampung itu guru semua. Jadi cita-cita orang tua pengen anaknya jadi guru. Jadi kesampean memenuhi lah gitu seperti itu. Nah,
Kemudian saya semester 5 itu ketemu dengan salah satu wakasek di SMP secara tidak sengaja, terus iseng-iseng nanya lowongan ngajar gitu, karena semester 5 kan kuliahnya udah nggak terlalu banyak. Alhamdulillah dapet, akhirnya saya ngajar 2 hari ngajar, 3 hari kuliah. Seperti itu. Jadi semester 5 itu udah ngajar. Pada saat PPL waktu itu kaprodinya Prof. Ari Sabtono ya. Itu minta saya PPL-nya di lab school di sini. Karena sedikit yang memang mau berminat di sana. Ya udah akhirnya saya di sana. Tapi ternyata memang ketika magang di tempat yang bagus itu kita jadi banyak pengalaman, banyak ilmu. Dan salah satunya rekomendasi juga ya. Jadi ketika sudah lulus di 2006, waktu itu saya belum PNS, saya bisa melamar ke beberapa sekolah itu gampang, karena ada rekomendasi itu. Ya. Dan karena saya honor di 2004, 2006 itu ada pendataan guru honorer. Alhamdulillahnya di 2008 ada pengangkatan perekrutan PNS 3.000 guru di Kabupaten Bekasi, termasuk salah satunya saya. Jadi 2008. Itu. Berarti sudah berapa tahun tuh ya Bu ya, dari 2006 kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya dari 2004 ke 2006 ya. Langsung lulus nih. Keren banget. Nah, boleh cerita sedikit gak sih Bu perjalanan karir Ibu sampai akhirnya ya tadi menjabat sebagai kepala sekolah juga ya di SMA 1 Tambun ya. Gitu. Jadi tahun berapa tuh Bu kira-kira? Saya sih kalau PNS 2008 itu di SMP 2 Cibarusa. Cuman karena SMP itu kan gak ada mapel ekonomi, waktu itu IPS ya di KBK-nya. Akhirnya saya minta mutasi ke SMA 1 Serang Baru Kabupaten karena pengen ngajar ekonomi. Nah, saya selalu mendapatkan sekolah yang baru, USB, unit sekolah baru. Di SMA Serang Baru ini sekolah baru 2 kelas. Nah, karena PNS-nya sedikit, akhirnya jadi wakasek kurikulum. 5 tahun saya di SMA Serang Baru, pindah ke SMA 6 Tambun Selatan. Itu sekolah baru juga, baru 2 kelas. Jadi itu perjuangannya memang ditempa di sekolah baru. Usia saya waktu itu di wakasek udah 27 ya, baru 27 tahun udah jadi wakasek. Di SMA Serang Baru 5 tahun, pindah ke 6, ternyata ya karena PNS-nya sedikit waktu itu diminta lagi jadi wakasek kurikulum sampai 2019. Nah, sebenarnya kalau misalnya tidak alih kelola, saya ikut tes kepala sekolah itu di 2000 usia 32 tahun. Itu udah lulus tes pas sekolah. Cuman karena alih kelola akhirnya nggak bisa diangkat. 2017 saya ikut lagi yang di provinsi gagal, 2019 saya ikut lagi alhamdulillah lulus. 2020 menjadi kepala sekolah di SMA 2 Cibarusa, sekolah baru lagi. Wakilnya makin bertambah ya Bu ya. Ini spesialis sekolah baru kayaknya. Jadi murid itu cuma 97 orang. Ya dan pada saat itu COVID ya, COVID. Banyak hal yang memang manfaat kita dengan belajar di sekolah yang baru itu, tantangannya itu lebih kepada mental, kepercayaan diri, kemudian mengatasi setiap keterbatasan sarana dan sarana itu gitu. Dan itu bermanfaat pada saat saya menjadi kepala sekolah SMA 2 Cibarusa. Apalagi, mohon maaf nih, kita kan dari ekonomi ya, punya yang namanya kemampuan wirausaha. Betul. Jadi ketika ditugaskan di tempat-tempat yang terbatas, muncul tuh kemampuan wirausaha kita ya, kemampuan ekonominya. Jadi bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada, bagaimana memanfaatkan yang ada. Nah itu yang akhirnya di Cibarusa 2 itu mulai dikenal, muridnya mulai banyak 2 tahun itu. Kemudian saya dipercaya kembali lagi ke SMA 6 Tambun Selatan jadi kepala sekolah. Balik lagi ya ke tempat asal ya Bu ya. Tahun, luar biasa. Oke. Nah, ketika menjabat ya Bu sebagai kepala sekolah tadi ya, perubahan jabatan struktural ya dari guru menjadi kepala sekolah pada saat itu, tantangan apa Bu yang paling besar yang Ibu rasakan dan bagaimana Ibu mencoba untuk mengatasi setiap tantangan tersebut? Kalau guru kan kita biasanya lebih ke fokus ke siswa ya, ke siswa. Kita melihat bahwa sekolah harusnya begini-begini gitu. Tetapi kalau sudah menjadi manajemen, kepala sekolah atau wakasek itu kita ngelihatnya nggak bisa hanya ke atas, tapi harus dari atas. Jadi kayaknya ini kenapa begini, ini bagaimana caranya, misalnya ya, nih kurikulum kurangnya di mana? Oh
terkaitnya dengan apa? Oh ini kenapa? Jadi semuanya harus menyeluruh gitu, tidak bisa kita memikirkan hanya satu bidang. Mungkin kalau guru kan kita mengajar bagaimana metode yang bagus, materinya tercapai. Tetapi kalau jadi kepala sekolah itu bagaimana menjaga kondusivitas antar guru, bagaimana menjaga kondusivitas guru dengan komite, dengan orang tua, masyarakat sekitar. Belum juga bagaimana anak-anak ini bisa berprestasi gitu ya. Jadi pemikirannya udah lebih luas. Kemudian karena kita juga mungkin basicnya dari guru ya, jadi kita tahu nih kebutuhan guru tuh apa, peralatan yang harus diadakan itu apa. Jadi itu yang akan membantu kemampuan kita kepala sekolah. Jadi kayak guru kan ada karirnya ya, ketika sudah bagus menjadi guru, dia biasanya akan lebih dipercaya menjadi piket dulu, guru piket. Setelah guru piket, pembina ekskul. Setelah pembina ekskul baru OSIS, Wakasek dan sebagainya. Nah, ketika kita mengalami jenjang semua itu, maka menjadi kepala sekolah pun sebenarnya nggak terlalu sulit. Karena kita sudah melewati step-step tadi ya Bu ya. Udah tahu kendalanya, susahnya dari mana. Jadi kita lebih aware, lebih ngerti lagi. Oh, yang kurangnya dari mana. Ya tentunya karena saya baru 2 sekolah ya. Tentunya tiap sekolah itu berbeda kondisinya, kebutuhannya. Nah itu yang paling penting sih, kondisinya apa gitu, supaya dengan kondisi yang ada tetap ada prestasi baik siswa maupun guru nih. Kadang-kadang kita fokus ke prestasi siswa, lupa kalau guru juga perlu diperhatikan. Betul. Gitu. Oke, apalagi yang salah satu yang tersulit adalah gimana kita mempertahankan kepercayaan masyarakat ya Bu ya terhadap sekolah tersebut gitu ya. Iya betul, itu yang kayak misalnya saya cerita sedikit waktu di SMA 2 Cibarusah ya. Itu saya datang murid cuma 97 orang, belum punya gedung, belum punya lahan. Jadi waktu itu kita nyari gedung yang ada dan itu gedung kosong udah 10 tahun. Bayangkan gedung kosong 10 tahun. Saya ajak anak-anak kerja bakti, maksudnya biar ayo bareng-bareng beberes gitu. Yang ada mereka malah down, malah ya kok sekolah kita begini banget. Di luar ekspektasi ya Bu ya. ya. Akhirnya ya udah kalian jangan bantu-bantu lagi. Artian malah melemahkan semangat mereka. Ya udah itu juga harus saya pikirkan. Nih wah nggak ada kursi, gimana nih caranya, harus ada kursi besok belajar. Akhirnya saya kerjasama lah dengan satu perusahaan pengadaan kursi. Datang hari Minggu kursi itu, besokannya pengumuman pemerintah COVID tidak boleh ada aktivitas. Jadi kebayangan itu resiko jadi pemimpin ya. Iya, betul. Kita udah berusaha gitu. Jadi akhirnya selama bertahun itu kan COVID, ya kursi yang sudah kita siapkan nggak dipakai juga. Betul. Tapi ya itulah memang suka dukanya. Betul. Tujuan kita tetap adalah peserta didik seperti itu. Wah, mantap perjalanan karir Bu Yuli ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan kurikulum ya Bu ya. Jadi pengelolaan kurikulum itu merupakan suatu proses yang sangat penting gitu ya di dalam dunia pendidikan ya teman-teman. Karena dengan adanya pengelolaan kurikulum tersebut kita bisa memastikan bahwa pendidikan itu tujuan pendidikan sudah tercapai secara efektif dan tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari Ibu nih mulai mengajar tadi dari tahun 2006 ya Bu ya, gitu ya. Sudah mengikuti beberapa perubahan kurikulum ya Bu ya. Bagaimana Ibu menyesuaikan kurikulum yang ada dengan kebutuhan siswa dan juga tuntutan zaman? Ya, memang kurikulum itu kan alat ya, seperangkat alat yang untuk mencapai kompetensi tertentu. Kalau dulu ada KBK, terus KTSP ya, terus K13, kemudian kurikulum Merdeka. Ada peralihan yang tadinya fokus misalnya berpusat ke guru, sekarang berpusat ke siswa. Terus sekarang siswa lebih fokusnya lagi ke pembelajaran, ya, pengembangan lah gitu. Sebenarnya tetap memang intinya adalah di guru ya. Dengan adanya sekarang Google, apalah banyak ya, itu memudahkan guru dalam mengolah materi sebenarnya, artian mengurangi tugas kita untuk mencari memberikan materi. Cuman tetap sekarang lebih beratnya itu adalah pembentukan karakter siswa. Karena memang beda generasi, anak-anak sekarang juga karakternya udah lebih beda ya. Jadi itu yang tugas guru tuh tetap yaitu dari hati. Kita harus fokus di karakter itu, bagaimana mereka cara bersosialisasi dan sebagainya, seperti itu. Dan sebagai guru sih memang kita harus berusaha bagaimana membuat desain pembelajaran di kelas itu yang secara mereka itu mengingatnya jangka panjang. Seperti itu. Jadi bukan hanya materi tapi prosesnya.
Jadi menjadi guru yang dirindukan siswa itu Iya, susah, betul. sekali gitu ya. Jadi harus pakai persiapan, harus penguasaan materi, kemudian harus tiap kelas juga berbeda. Misalnya dengan materi yang sama, Treatmentnya yang berbeda ya, treatment yang berbeda. Kita nggak bisa sama. Misalnya yang di sini lambat pencapaian materi. Jadi kita harus berubah metode kita sesuai dengan kondisi di kelas. Betul. Nah kalau kurikulum ya pencapaian standarnya itu kan, tapi pelaku utama ujung tombaknya adalah si guru itu, seperti itu. Jadi ya ikutin aja lah perubahan kurikulum seperti apa. Yang penting kita mempersiapkan dengan baik dan mengajar dari hati, karena mendidik karakter itu nggak bisa dengan aplikasi lain pun, harus dengan guru. Tetap guru ya, secanggih apapun inovasi dan perkembangan teknologi, tetap peran utamanya adalah kita sebagai guru ya Bu ya. Betul. Oke, nah menurut Ibu nih Bu, bagaimana sih suatu kurikulum itu dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi? Ya, kurikulum itu standarnya yang harus dicapai. Kemudian guru ini fasilitatornya. Dengan pemanfaatan media teknologi, medsos juga sekarang kan menjadi sumber pembelajaran. Kita guru tuh harus kontekstual, harus mampu mengkaitkan materi dengan kejadian-kejadian yang sekarang terjadi. Di beberapa mungkin sekolah yang kadang dulu tuh IPA IPS ya. Iya, betul. Kadang ekonomi itu kayak mata pelajaran yang kurang penting gitu. Tapi sebenarnya sekarang saya gitu ya mengingat anak-anak ini, apapun jurusan kamu di perkuliahan, profesi kamu nanti, kamu akan ketemu yang namanya masalah ekonomi sepanjang hidup kamu. Betul nggak? Betul. Jadi penting sekali mengajarkan anak-anak menyadari bahwa pembelajaran ekonomi ini bukan hanya saat ini di kelas, tetapi untuk masa depan dia. Gitu. Jadi contoh mengkaitkan itu, menyadarkan anak dulu tentang pentingnya belajar ekonomi itu yang penting. Barulah kita akan masuk ke konsep-konsep ekonomi ya. Gitu. Nah ini yang saya lihat kadang anak itu belum memahami bahwa belajar ekonomi ini bukan untuk sekarang, bukan untuk hari ini, tapi untuk nanti. Gitu. Apalagi sekarang mohon maaf banyak masalah-masalah literasi keuangan yang anak-anak sekarang kurang paham gitu. Nah itu yang harus sekarang kita tekankan seperti itu. Jadi kontekstualnya ini yang dikaitkan dengan masalah-masalah. Ya, bahkan kadang yang perlu disadarkan ya kepada siswa-siswa kita adalah tanpa mereka sadari ya dalam kehidupan sehari-hari mereka menentukan pilihan aja mereka sudah melakukan kegiatan ekonomi gitu ya Bu ya. Betul. Gitu. Nah, tadi kita bahas sedikit mengenai teknologi ya Bu, dengan kemajuan teknologi yang kita tahu bahwa inovasi dan juga perkembangan teknologi itu memberikan manfaat ke berbagai bidang ya. Tidak terkecuali itu dalam bidang pendidikan gitu. Perkembangan tersebut memungkinkan pembelajaran bisa lebih efektif ya. Jadi maka bagaimana menurut Ibu, Ibu nih yang sudah banyak pengalaman dari tahun 2006 mengikuti berbagai perkembangan teknologi untuk terus meningkatkan proses pembelajaran. Apa upaya yang Ibu lakukan? Betul. Gini, saya pernah melihat ada beberapa guru yang bergantung kepada media. Artian dia nggak bisa mengajar secara kalau belum disiapkan itu tidak bisa ya, misalnya PPT-nya belum siap atau harus prepare ya. Iya harus prepare. Menurut saya kan PPT itu alat sumber, tetap utamanya kan penguasaan di kita, kemampuan kita memiliki penguasaan materi itu lebih penting. Kemudian kalau misalnya membuat slide, sekarang kan ada Canva dan sebagainya, nah itu membantu kita menerjemahkan materi secara lebih ringkas atau lebih mengenai itu seperti apa. Jadi tetap intinya adalah yang harus desain desain PPT atau tayangan itu adalah kita. Karena kan berarti harus ada penguasaan dari kita. Kalau kita misalnya hanya memindahkan isi materi dari buku ke PowerPoint itu kurang menarik ya, tapi lebih ke gambar, lebih kepada hal yang alur, petaka konsep. Nah itu yang harus dikuasai gitu. Kalau yang lain kan hanya penunjang. Betul. Gitu. Nah ini yang kalau misalnya membuat materi kan anak-anak sekarang juga udah bisa. Bikin kelompok, materi ini presentasikan, mereka udah bisa ya. Tetapi alur berpikir antara permasalahan ekonomi satu dengan yang lain menyebabkan yang lain yang dibuat dengan peta konsep atau mind map, itulah yang mungkin guru harus mampu mengkaitkan itu gitu. Jadi satu tayangan yang anak tuh tahu lah intinya itu ya. Jadi kalau misalnya terlalu uraian, maaf ya mungkin
bosan ya. Betul. Nah, tapi harus ada hal-hal yang merangsang mereka bertanya, studi kasus apa seperti itu. Jadi alat IT itu menurut saya sebagai penunjang saja. Tetap intinya yang mengolah, yang mendesain itu adalah kita sebagai guru. Oke. Nah, ada nggak sih Bu tantangan yang Ibu hadapi ya selama penerapan pembelajaran berbasis teknologi ini? Sebenarnya tergantung ini ya pribadi masing-masing ya. Kalau menurut saya kita harus mengikuti perkembangan karena institusi yang berkembang adalah institusi yang mengikuti perkembangan. Betul. Begitupun juga guru ya. Kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangan maka kita akan ditinggalkan. Betul. Tidak menarik. Kalau ceramah terus juga kan tidak menarik kan gitu. Nah, tetap kalau menurut saya memang kita harus mengikuti. Sebenarnya ini dipermudah ya dengan contoh dengan COVID kemarin. Adanya COVID kemarin bagi saya itu memaksa kita menjadi belajar. Kita belajar tentang Zoom, tentang Google Classroom, banyak ya yang kita pelajari aplikasi lain. Dan memang kadang guru memang harus sedikit dipaksa. Iya betul. Harus sedikit dipaksa gitu. Cuman memang ada yang cepat, ada yang mungkin ya kayak kelahiran baby boomer mungkin nggak bisa langsung gitu. Tetapi memang bagaimanapun juga perubahan itu atau adaptif itu memang harus kita miliki sebagai guru gitu. Dan kalau saya sendiri sebagai ASN ya, guru ASN, apapun kebijakan pemerintah ya sudah kita harus mengikuti karena pasti itu disusun oleh tim-tim yang ahli dan pasti itu ada manfaatnya. Setuju banget Ibu. Nah, sekarang kita bahas mengenai manajemen SDM ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu mengelola tim pengajar ya dan staf waktu ketika menjabat sebagai kepala sekolah ya. Bagaimana Ibu memastikan bahwa mereka tetap termotivasi ya, apalagi tadi Ibu menjelaskan ya bagaimana Ibu membangun sekolah, maksudnya membangun ketika pendirian sekolah dan lain-lain. Nah, bagaimana cara Ibu untuk memotivasi mereka ya, tadi Ibu juga sempat singgung ya, banyak siswa yang sempat down ya, bagaimana Ibu memotivasi tim-tim Ibu gitu. Iya, saya juga nggak tahu apakah saya dikatakan paskul bagus atau tidak, saya tidak tahu ya, tapi yang jelas ketika kita bertugas itu kan ada prosedur, ada cara-cara, misalnya menyusun visi, menyusun perencanaan kan gitu ya, rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, terus kemudian ada penyusunan struktur organisasi. Ketika saya pertama kali datang ke sebuah sekolah, saya tidak langsung merubah tim Wakasek saya misalnya, saya lihat dulu berjalan dulu kah. Kalau memang udah efektif, ya saya akan lanjutkan. Tapi kalau ada yang tidak efektif atau kurang efektif, kita akan tukar seperti itu bongkar pasang ya. Orang akan efektif bekerja terlihat itu minimal 2 tahun. 1 tahun dia pasti pembelajaran, tahun kedua dia udah mulai belajar dari tahun pertama itu ya. Nah itu minimal 2 tahun. Jadi saya biasanya merestruktur itu ketika di tahun kedua atau ketiga gitu. Seperti itu saya menilai dulu. Dan tentunya saya memilih orang yang bisa menangkap ide-ide saya. Karena saya tuh kadang-kadang idenya tuh bisa mendadak. Misalnya gitu. Ngapain kepikiran ini aduh gimana kalau kita ini. Tapi hasilnya ternyata luar biasa gitu. Contoh misalnya gini. Dulu kan ada MGMP mata pelajaran di sekolah. Nah itu kan kurang efektif ya. Nah sekarang di Kemendikbud mengeluarkan yang namanya PMM, guru menyusun kinerja sendiri. Nah kemudian dari kinerja itu salah satunya ada pilihan apakah menjadi narasumber, apa peserta kan gitu ya. Terus kemudian ada KOMBEL, komunitas belajar. Nah saya taunya dari Wakasek kurikulum saya, Bu sekarang harus ada ini. Akhirnya kita itu kan pengambil kebijakan, dah sekarang begini. Saya tentukan siapa-siapa aja yang jadi narasumber. Jadi saya panggil beberapa guru yang saya merasa bahwa dia punya kompeten. Saya paksa jadi narasumber di KOMBEL itu. Jadi online, daring secara setiap minggu. Yang lain mendengarkan. Jadi bergantian, ada yang jadi moderator, ada yang menjadi narasumber, operatornya kayak ibu ini kayak gitu ya. Nah itu udah saya rancang. Dan alhamdulillah ternyata tadinya guru yang merasa Bu narasumber susah gitu, takut, malu gitu. Kan teman-teman kita yang ngedengerin. Nah akhirnya itu menjadi ajang latihan mereka seperti ini gitu ya. Akhirnya ya sudah, dan ini berjalan sampai sekarang itu di SMA 6 Taman Selatan. Kemudian saya juga kadang-kadang maaf ya, podcast di SMA 2 Cibarusah saya mulai dari tahun 2020. Wah luar biasa Bu. Jadi karena berarti gini, udah pengalaman ya Bu ya ngisi podcast nih ya. Jadi saya sih gini,
pada saat COVID itu kan ada podcast lah gitu ya dari artis. Terus kemudian sekolah saya kan emang gedungnya nggak ada lagi. Jadi yang mau saya tampilkan di medsos itu kalau ngomongin gedung, ngejual gedung nggak ada. Iya, Gedung saya nggak ada gitu. Kalau lihat parkirnya juga becek itu malah nggak menjual lah gitu. Menjual ya Bu ya. Akhirnya saya jual apa ini SMA 2 Cibarusah waktu itu. Saya jual ya itu podcast, anak-anak yang ngisi, anak guru-guru yang guru-guru yang menurut kita bagus kita undang kita. Padahal waktu itu audiensnya masih anak-anak ya, tapi kita upload ke IG, ke YouTube dan sebagainya. Sehingga di tahun kedua dan tahun ketiga SMA 2 Cibarusah itu belum punya gedung, tapi jumlah siswanya udah bertambah terus. Nah itu sebenarnya ya dengan adanya waktu itu COVID atau dengan adanya daring, itu diuntungkan bahwa tidak harus memiliki saya tuh berpikirnya kayak jualan daring kan. Betul. Dulu kan orang berpikir perusahaan besar itu butuh gedung yang besar gitu. Kalau sekarang kan enggak, betul. segini aja bisa omsetnya ratusan juta kan. Dan bisa diakses dimanapun dan kapanpun gitu betul. ya Bu ya. Kenapa sekolah enggak? Nah itu waktu itu makanya akhirnya saya promosinya lewat medsos, melalui podcast, melalui YouTube seperti itu untuk SMA 2 Cibarusah waktu itu. Nah untuk di SMA 6 beda lagi karena kan kondisinya beda lagi. Jadi ya saya tetap pada intinya itu apa sih yang ada di situ, kompetensinya apa, tantangannya apa, peluangnya apa, ya udah kita susun bersama gitu seperti. Dan yang pasti ya yang selalu kita lakukan adalah supervisi. Bagaimanapun juga setiap guru tuh kemampuannya beda-beda. Jadi ada yang memang PPT-nya bagus, tapi penguasaan kelasnya kurang. Ada yang penguasaan kelasnya kurang, tapi dia nggak bikin media sendiri misalnya. Nah, itu fungsinya kita meningkatkan kualitas pembelajaran atau tadi ya standar kurikulum di sekolah, supervisi itu. Nah, kalau di sekolah kecil saya yang langsung supervisi karena gurunya sedikit. Tapi kalau sudah banyak, saya bikin tim supervisi. Oke, wah luar biasa. Nah, tadi sempat bahas ya tentang COVID ya Bu ya. Nah, kemarin kita sempat mengalami proses pembelajaran jarak jauh pandemi COVID-19 kurang lebih 2 tahun ya Bu ya. Nah, ada nggak perbedaan signifikan dalam proses pembelajaran daring dan luring tadi Bu? Ya memang ada ya. Saya boleh nih, jadi 2 tahun kita COVID, saya ingat banget pertama kali itu ada vaksin, pertama kali vaksin. Nah, pada saat pembukaan vaksin itu dihadiri oleh pejabat terkait. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kan kalau angkatan kita, angkatan saya, itu udah otomatis kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu berdiri ya. Betul. Nah ini anak-anak tuh duduk. Sampai saya kasih kode, ayo berdiri. Mereka tetap duduk. Saya sampai bingung ya. Apa yang salah gitu. Harus gimana gitu ya. Oh ternyata karena biasa menyanyikan Indonesia Raya secara daring, posisi mereka duduk, jadi mereka nggak hafal, nggak tahu kalau menyanyikan Indonesia Raya itu berdiri. Nah itu ada perubahan efek yang mungkin salah satu ketika pembelajaran daring ya. Terus yang kedua mereka tidak kenal dengan teman-temannya, jadi kenalnya kan hanya online gitu. Tetapi memang kalau positifnya ya tadi guru jadi tahu aplikasi-aplikasi ya. Tetapi untuk ke siswa itu pada saat itu temuan-temuan saya seperti itu. Dan bahkan pertama kali upacara kita ngebarisin anak tuh sampai 1 jam. Pertama kali upacara setelah COVID. Itu. Jadi memang ya itu tadi ya karakter itu memang perlu pembiasaan gitu. Jadi hal yang terjadi seperti itu. Nah kalau luring ya kita melihat anak, kita tahu mukanya seperti apa gitu ya, jadi ekspresinya gitu. Ketika daring juga pendekatan antara guru dan siswa itu berbeda ya Bu, tidak seperti dengan pembelajaran luring tentunya gitu ya. Banyak kasus sih sebenarnya. Saya jadi gini, pernah ada satu kasus ternyata anak itu selama daring dibantu oleh kakaknya mengerjakan tugas-tugas, ternyata dia sakit. Dan kita tahunya dia sakit itu ketika sudah luring. Dan itu sakitnya parah. Akhirnya kita membuat satu gerakan kemanusiaan gitu ya. Jadi intinya kalau daring itu juga kita nggak melihat kondisi anak seperti apa gitu. Jadi harus ada kepekaan dari wali kelas dan teman-teman juga sih gitu. Oke, nah selanjutnya nih Bu, langkah apa sih yang Ibu biasa lakukan gitu untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Tentunya kalau saya dari tadi ya tugas kepala sekolah salah satunya adalah supervisi. Dari hasil supervisi itu kita tahu nih ke permasalahan guru misalnya di mana,
kemudian kita bisa membuat program IHT atau tindak lanjut IHT apa yang cocok dengan guru. Kemudian isu terbaru dari pendidikan itu apa. Nah itu biasanya kita kombinasikan. Jadi dengan workshopnya itu bukan workshop yang gimana moodnya kurikulum atau gimana moodnya pasca, tapi berdasarkan hasil temuan di supervisi dengan di kebijakan yang terbaru itu apa. Sehingga memperbaiki kualitas pembelajaran itu dimulai dari cara mengajar guru dengan melalui supervisi itu. Kemudian nanti ya setiap semester kan. Nah dari situ kita bisa lihat contoh misalnya rata-rata kemarin tuh guru tidak menggunakan soal literasi. Kita pakai workshop tentang pembuatan soal literasi. Terus rata-rata guru nggak bisa ice breaking gitu ya. Nah kita ngadain latihan ice breaking. Nah jadi itulah yang contoh yang workshopnya sesuai dengan kondisi di sekolah. Seperti itu. Nah pelajaran apa sih Bu yang paling berharga yang pernah Ibu dapatkan ya selama berada di dunia pendidikan nih, kurang lebih hampir 20 tahun ya Bu ya? Kira-kira apa Bu? Melihat memang kondisi guru ya, itu belum UMR ya untuk yang belum PNS atau yang bukan sekolah besar. Menjadi guru kita memang harus niatkan lillahi ta'ala, harus ikhlas karena memang untuk generasi bangsa. Tujuan kita adalah ketika kita berbuat kebaikan, ilmu yang kita berikan bermanfaat bagi siswa kita, berguna bagi hidup dia, maka pahala itu akan mengalir kepada kita sepanjang dia merasa bermanfaat kan gitu. Dan itu ya mudah jadi jalan kita lah untuk beribadah ya. Nah jadi kalau menurut saya sebagai guru, kalau memang niat siap, harus mempersiapkan diri benar-benar dengan segala tingkat kesejahteraannya. Terus kemudian tugas misalnya, ditugaskan dimanapun harus siap. Dimulai dari mengajar, tugas tambahan dan sebagainya. Jadilah guru yang dirindukan siswa dan diperlukan sekolah. Betul. Kadang memang banyak guru bagus, tapi ketika dibutuhkan melakukan tugas-tugas yang mendadak di sekolah itu agak susah. Nah, jadi apa ya? Saya berusaha dalam perjalanan karir saya menjadi guru yang diperlukan, yang ya memuaskan siswa lah. Kalau dirindukan kayak belum nyampe. Ya minimal guru siswa puas, tapi juga sekolah ketika butuh tenaga atau itu tugas-tugas tambahan saya selalu siap. Itu sih intinya. Salah satu momen mungkin ya Bu yang paling membanggakan adalah ketika siswa-siswi yang kita ajar itu sukses, betul, sukses dan juga sesuai dengan harapan kita semua ya Bu ya. Nggak ada yang melebihi itu ya Bu ya kayaknya. Betul. Saya pernah ada diundang reunian di reunian sekolah ya. Terus kemudian ada anak, Ibu ini bunga dari murid namanya yang ada di Australia. Sekarang dia sukses, dia berterima kasih atas pengajaran Ibu tentang ekonomi. Dia ngambil D3 akuntansi gitu kan, kata dia di Australia itu, dan ini bunga khusus Ibu. Luar biasa. Itu pasti berkesan banget ya Bu ya. Iya. Padahal intinya mereka tidak membalas. Kita sudah senang sebagai guru ya Bu. Apalagi mereka masih mengingat kita tuh suatu hal yang luar biasa banget ya Bu ya. Betul. Nah terakhir nih teman-teman Ekopers ya, boleh mungkin Bu kasih pesan sedikit ya untuk mahasiswa yang sedang nonton podcast ya, khususnya mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi UINJ yang memiliki passion sebagai guru. Iya. Untuk mahasiswa ekonomi koperasi, sebenarnya saya juga ini ya melihat dengan banyaknya permasalahan ekonomi ini, ekonomi koperasi ini menjadi satu solusi bagi masyarakat di sekolah juga. Jadi ilmu yang kalian miliki nanti akan pasti berguna, minimal mengelola koperasi di sekolahnya atau di wilayahnya lah gitu. Terus kemudian kalau mau menjadi guru, skill-skill tambahannya dipersiapkan, IT-nya, public speaking-nya, organisasinya gitu ya. Karena sekarang siswa itu juga harus kita kasih contoh bagaimana kita berbicara, bagaimana kita membuat PPT sendiri dan sebagainya, dan itu perlu kita miliki. Dan kalau satu hal yang saya pesan yaitu bahasa Inggrisnya ya, karena saya dari dulu tuh kayaknya agak susah sekali untuk bahasa Inggris. Jadi memang kalau udah seusia ini tuh belajar bahasa itu udah susah. Jadi kalian yang masih mahasiswa, karena kan banyak kursus online ya. Betul. Nah itu bukan menjadi hal yang
tingkat yang karena saya bukan guru bahasa Inggris, enggak. Sekarang itu harus menjadi skill kalian gitu. Seperti itu. Oke deh. Tadi kita sudah bahas banyak banget ya sama Bu Yuliana gitu ya. Terima kasih banyak Bu Yuli atas waktunya ya. Saya yakin dengan sharing session kita pada hari ini mengenai manajemen pendidikan di podcast Ecop Talks bisa menambah pengetahuan teman-teman yang nonton ya, khususnya mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi UNJ. So, sampai ketemu teman-teman di sesi podcast selanjutnya. Salam Ecopers.